Saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi. Di dalam dunia ini setidaknya ada 7 miliar manusia yang hidup. Nah, nggak heran jika kita menemui banyak sekali tipe manusia. Namun setidaknya ada 4 tipe manusia yang pagi hari ini akan kita ulas. Apa saja dan manakah yang paling baik sebenarnya untuk dijadikan tujuan utama kita. Langsung saja kita bahas bersama motivator teosentris dan kepemimpinan transformasional Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Glory. Wow, senang sekali. Kabar yang baik? Yes. Kabar yang baik. Hari ini kita bahas tipe-tipe manusia. Ya. Nah, sebenarnya banyak kalau kita mau jabarkan begitu ya, manusia itu banyak sekali kriterianya. Tapi pagi ini kita fokuskan untuk kategorinya menjadi 4. Apa saja itu? Betul. Dan sebelumnya ini selalu menjadi kontribusi kita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Karena pemerintah juga sedang terus berjuang untuk ini. Dan tentu kami orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia training, konsultasi. Ya, kita membahas bagaimana sih supaya sumber daya manusia Indonesia ini semakin hari semakin baik, bahkan 10 kali lebih baik untuk satu hal saja, Indonesia semakin hebat. Nah, karena itu saya banyak berpikir, banyak membaca buku ya. Salah satunya dalam hal ini saya punya satu guru ya yang membicarakan mengenai 4 tipe manusia ini ya. Andy Stanley namanya. Jadi beliau menceritakan dan saya menambahkan dari berbagai referensi yang lain bahwa ada empat tipe manusia. Dan nanti sementara kita menjelaskannya, kita ingin supaya pemirsa itu berpikir, saya tipe yang mana ya? Kita masuk kategori yang mana gitu? Yang pertama, kita bicara tentang the simple. Ini adalah orang-orang yang sangat sederhana cara berpikirnya. Dan kalau dari sisi usia, seringkali ini dimasukin ke dalam teman-teman yang masih muda, masih remaja, yang suka bilang sama ayah dan ibu, papi, mami, I know that, saya udah tahu. Tetapi ternyata sebetulnya mereka tidak tahu. Nah, kalau yang the simple ini mudah untuk kita bantu. Kenapa? Dengan pengalaman hidup, mereka akan mulai mengerti, oh ternyata yang kemarin aku pikir itu salah ya. Kalau mereka diberikan pelatihan, teman-teman the simple ini mudah oleh karena problemnya hanya satu kan. Mereka belum tahu. Setelah mereka tahu, mereka akan berubah. Nah, jadi ada keinginan untuk berubah, untuk belajar begitu ya? Masih ada keinginan untuk belajar. Kekurangan mereka adalah hanya karena mereka belum banyak pengalaman saja. Tetapi kalau yang kedua namanya the full, nah ini mulai menarik. Oleh karena ini bukan hanya urusan dengan usia, bisa jadi usia 50-60 tahun bahkan. Tetapi mereka itu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi mereka nggak mau melakukannya. Tidak ada disiplin untuk menghidupinya. Tidak mau keluar dari zona nyaman begitu ya? Yes, dan teman-teman seperti ini solusinya adalah seringkali disiplin yang harus didapatkan dalam hidup. Dan seringkali disiplin itu pun disiplin yang cukup menyakitkan. Akhirnya membuat mereka terhentak, membuat mereka berhenti dan mulai berpikir, iya ya ternyata salah. Oleh karena itu the full adalah orang-orang yang tahu apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi mereka tetap tidak melakukannya. Sampai mereka jatuh sakit dan dokter mengatakan kalau kamu tidak berhenti ini dan tidak berhenti itu dalam 3 bulan. Selesai. Nah, itu yang seringkali mereka butuhkan. Nah, tapi yang ketiga ini the mocker. Pencemooh. Pencemooh. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya mereka tidak mau berubah, mereka bahkan merasa dirinya lah yang paling benar. Dan orang lain yang harusnya ikut apa yang mereka lakukan. Termasuk kalau bagi banyak orang merasa, kamu jahat sekali, kamu harusnya jangan begitu dong. Justru mereka mentertawakan dan mencemooh orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Nah, kalau para pemirsa punya teman tipe ini, Anda pasti sangat menderita. Why? Karena Anda tidak bisa memberikan pendapat apapun kepada pencemooh. Anda justru akan dibully. Nah, sehingga seringkali tidak ada obatnya. Kecuali doa supaya Tuhan memberikan pertolongan dan dia mau berubah. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong orang ini. Karena bahkan krisis pun, penyakit pun, disiplin bahkan penjara pun seringkali mereka tidak mau berubah. Nah, tetapi tentu kita tidak mau the simple, kita tidak mau the full, kita tidak mau the mocker. Untuk Indonesia yang lebih baik, kita mau menjadi generasi yang the wise itu. Generasi nomor 4 ini. Nomor 4, ini yang kita inginkan. Kenapa ada di nomor 4? Karena paling sulit untuk melakukannya. Tetapi paling tidak itulah yang kita
mau 7. Nah, itu yang menjadi sisa dari pembahasan kita ini. Baik, ini ada 4 kategori yang kita mau tuju adalah yang nomor 4 begitu ya, bagaimana menjadi bijaksana. Nah, dalam pelaksanaan atau aplikasinya, apa yang bisa membuat perenungan sehingga tujuan untuk menjadi bijaksana atau yang kategori the wise ini bisa tercapai dalam aplikasinya? Very good. Now, the wise ini adalah menjadi dasar untuk kita menjadi pribadi yang itu kan, yang efektif, yang produktif, nanti menjadi the wise leader, menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Oleh karena banyak pemimpin yang sangat pintar, kompeten di bidangnya, tapi belum tentu wise dalam mengambil keputusan. Jadi Wisdom itu seringkali memang pengalaman yang dibutuhkan. Nah, ada satu kalimat yang menjadi panduan kita bersama untuk belajar menjadi the wise itu. Kalau kita membicarakan ini, artinya saya juga lagi mengajarkan diri sendiri supaya belajar terus-menerus. Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris nanti kita terjemahkan ya. In the light of my past experience, my current situation atau circumstances, my future hopes and dreams. What's the wise thing for me to do? Ya, jadi di dalam terang pengalaman masa lalu saya, lalu kondisi saya saat ini, situasi hidup saya saat ini, lalu harapan-harapan dan impian di masa depanku. Harusnya itu saya mesti melakukan apa sih? Baiknya itu, bijaksananya itu, saya harus melakukan apa sih? Jadi seandainya kita kembali lagi ke masa lalu, seandainya ini terjadi, apa yang tindakan bijak harus dilakukan? Seperti itu kurang lebih? Yes. Ada contohnya? Jadi kita bagi ini menjadi 3 dimensi waktu ya. The past, masa lalu, present saat ini, dan future masa depan. Ini akan menolong kita menjadi pribadi yang lebih wise. Jadi harusnya kita mulai berefleksi. Waktu lalu, ketika saya bersama dengan sekelompok teman-teman itu, saya melakukan apa ya? Apakah itu membawa saya menjadi manusia yang lebih baik, atau justru membuat saya menjadi manusia yang the simple atau mungkin the fool atau menjadi the mocker itu? Jadi memang ini butuh refleksi. In the past of my past experience, in the light of my past experience, saya punya masa lalu yang berbeda dengan Glory. Tetapi ada masa lalu saya yang saya tahu. Saya tidak boleh nyetok barang tertentu di rumah. Oke, kenapa? Karena ada benda-benda itu bawaannya adalah saya akan menggunakannya. Jadi bagi beberapa orang, fine. Kenapa? Karena itu tidak ada urusan dengan masa lalu mereka. Mereka punya tidak struggle. Mereka tidak berjuang dengan, let's say, kecenderungan atau kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu. Jadi ini membutuhkan refleksi untuk mengenal di masa lalu ketika saya melakukan ini dan itu. Atau saya punya benda ini dan punya benda itu. Punya teman-teman ini dan punya teman-teman sebaiknya tidak dilakukan lagi di masa sekarang. Sebaiknya jangan dilakukan. Nah, jadi itu the past. Bicara the present, nah ini semakin menarik. Oleh karena banyak orang, let's say ya, menikah. Dulu sebelum menikah, itu seringkali ya ngobrol dengan teman-teman, nongkrong dengan teman-teman. Punya me time. Me time juga, tetapi itu kan the past. Saat ini current situationnya adalah, let's say saya sudah menikah, yang mana istri atau suami atau anak-anak membutuhkan waktu. So in my current situations itu, bijaksananya seperti apa sih? Sama seperti teman-teman. Tidak salah untuk berkumpul bersama teman-teman, memang tidak salah. Tapi bijaknya dalam situasi sudah berkeluarga dilakukan atau tidak begitu ya? Pasti, karena harusnya berbeda dong ya. Kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah, itu tuntutannya kan beda. Nah itu butuh apa? Ya berefleksi dan berpikir. Teman-teman yang masih kuliah misalnya. Let's say kalau semester yang lalu nilainya kurang bagus. Dan current situationnya adalah ada banyak pelajaran yang saya juga nggak memahami dan saya harus belajar lebih lagi. Berarti apa? In my current circumstances, saya mesti apa ini? Karena seringkali kita berpikir dengan terus melakukan cara yang lama, kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Albert Einstein mengatakan itu definisi daripada insanity. Orang gila ya, melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Exactly, nggak bisa. Jadi kalau mengharapkan hasil yang berbeda, maka orang bijaksananya mengatakan dalam terang pengalaman masa lalu saya dan kondisi saat ini, apa sih yang harus saya lakukan? Nah itu butuh orang memang yang mau berpikir dan berefleksi. Jadi kita harus mengetahui apa di masa lalu bisa kita ubah untuk situasi saat ini. Nah yang ketiga, future. Future itu adalah berbicara mengenai hopes and dreams. Banyak orang yang hidup itu tidak punya impian dan harapan yang jelas terhadap masa depan.
Sehingga kalau ada pemirsa juga yang bangun pagi dan merasa, kenapa ya saya tidak punya semangat pagi hari ini? Sebetulnya tidak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang-orang yang bangun pagi dan tidak punya harapan jelas untuk masa depannya. Dan kalau kita bergaul dengan teman-teman yang tidak punya harapan akan masa depan, hanya berharap ya pokoknya nanti akhir bulan saya dapat gaji, dan itulah yang terus ditunggu supaya bisa belanja. Untuk hidup 1 bulan lagi gitu ya. Exactly. Atau akhir tahun liburan, pergi liburan lagi, atau konser berikutnya. Well, fine, ini hal-hal yang tidak melawan hukum. Tetapi bagi orang-orang yang mau menjadi manusia yang unggul, mesti ada hopes and dreams. Dan itu yang kita harapkan kan. Kita punya generasi teman-teman kita ini yang terus berpikir, hari esok mau apa ini? Kalau kita berbicara 2045, kan pemerintah berkata bahwa itu menjadi 100 tahun Indonesia dan kita sudah menjadi bangsa yang semakin hebat itu. Pertanyaannya adalah di level pribadi. Hopes and dreams-nya itu apa? Karena kalau tidak, kemungkinan besar kita akan jatuh di antara 3 ini. The simple, the fool, and the mocker. Kita nggak mau itu, kita mau the wise. Dan pekerjaan kami sehari-hari adalah membantu diri ini tentunya, dan membantu orang lain untuk ayo kita menjadi pribadi yang semakin hebat itu. Dengan cara apa? Jadikanlah pertanyaan tadi menjadi panduan. In the light of my past experience, my current circumstances, my future hopes and dreams, what's the wise things for me to do? Jadi dari pengalaman masa lalu, lalu kondisiku saat ini, dan mimpi-mimpi masa depanku, hari ini, detik ini, apa sih yang harus saya kerjakan secara bijaksananya? Oleh karena kalau kita bertanya ini ya, ini akan save time, akan menolong kita untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, dan tentu saja menghemat air mata. Emosi begitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan panduan untuk kita melakukan atau memutuskan sesuatu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Eloy. Terima sudah kasih. datang sampai Indonesia pagi hari ini. Kita akan bahas lebih detail seperti ini di Radio Smart FM ya. Jadi setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, live di berbagai kota. Kalau di Jakarta itu 95,9 FM. 95,9 FM. Jam 7 sampai jam 8 pagi. Jadi tidak hanya 1 jam lebih lengkap, tapi juga bisa interaksi di situ. Interaksi, ya? yes. Terima kasih Pak Eloy sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih. Kita mendapatkan motivasi untuk bisa hidup menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Ya. Utamanya untuk mencapai Indonesia yang semakin